Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini oleh para ulama dibagi menjadi dua bahagian besar. Yang pertama adalah penyakit fisik dan yang kedua adalah penyakit hati. Ketika seseorang tertimpa penyakit atau penyakit fisik, maka sunnah untuk mengobatinya. Akan tetapi jika penyakit itu bisa mengantarkan pada kematian, maka berobat dalam kondisi seperti itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua adalah penyakit hati. Penyakit hati oleh para ulama dikatakan untuk mengobatinya atau hukum mengobati penyakit hati adalah wajib. Karena penyakit hati jika tidak diobati akan mendatangkan dosa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit hati itu mendatangkan azab, mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun." Di dalam kalbu mereka ada penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih disebabkan karena mereka berdusta. Jadi dusta yang merupakan satu bagian dari penyakit hati itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala jika dia tetap ada pada qalbu atau pada hati manusia. Maka mengobatinya hukumnya wajib. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dunia berada di dalam suatu kondisi yang sangat memilukan. Karena kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah wabah, dengan sebuah penyakit yang berasal dari sebuah virus. Sudah 90 lebih negara yang terkena virus ini. Jutaan orang telah terpapar dan ratusan ribu mungkin telah meninggal. Termasuk di negeri-negeri kaum muslimin dan juga di negeri kita ini, yaitu Indonesia. Sudah ribuan yang positif dan ratusan yang meninggal. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan penyakit? Di dalam banyak hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, khususnya tentang penyakit-penyakit fisik. Rasulullah SAW bersabda diantaranya, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yusakaha." Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Jadi penyakit fisik yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang beriman itu adalah ujian kesabaran. Dan juga itu adalah kafarat atau penggugur dosa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi bahwa penyakit itu ibarat angin yang menerpa pohon yang daunnya kering, maka daun-daun itu kemudian akan berjatuhan. Begitu pula lah gambaran ketika seseorang tertimpa penyakit, yaitu penyakit fisik, kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penyakit itu sebagai kafarat, sebagai penebus dosa atas dirinya.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima man nasaba wala wasaba wala hammi wala huzni wala aza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi penyakit, rasa letih, kekhawatiran, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuk kita, itu Allah jadikan sebagai kafarat, sebagai penebus dosa. Tentu dengan syarat ketika kita bersabar, ketika kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sekalipun di satu sisi kita disuruh bersabar dan disuruh ridho terhadap penyakit yang menimpa kita, namun di sisi yang lain kita juga diperintahkan untuk berobat. Ya, karena berobat tadi hukum asalnya adalah sunnah. Dan jika penyakit itu mengantarkan atau bisa mengantarkan pada kematian, maka berobat dalam kondisi seperti itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita terkait dengan obat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan." Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan syifaan. Allah juga menurunkan obatnya atau penawarnya. Jadi setiap penyakit yang dialami oleh manusia di permukaan bumi ini, itu ada obatnya. Termasuk kalau kita mendengar para ahli virus terkait dengan COVID-19 ini, obatnya itu ada dalam tubuh manusia, yaitu imun tubuh. Allah telah memberikan karunia yang besar pada tubuh manusia, yaitu berupa tentara yang mampu menghadang virus. Ketika virus itu masuk, kemudian tubuh memproduksi imun, dan imun itulah yang kemudian akan membunuh, menyergap, dan menghabisi virus-virus itu. Tentu dengan beberapa catatan, beberapa kondisi atau keadaan yang harus kita lewati. Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin-vitamin yang bisa memicu munculnya imun. Dan yang kedua, mengkondisikan hati kita agar tetap tenang. Karena ketenangan, kebahagiaan itu memicu untuk imun itu keluar dengan cepat dan terproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga itulah yang kemudian akan menghabisi virus-virus itu. Jadi Allah telah memberikan obat itu. Kata Rasulullah SAW, Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan pula obatnya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan, jika seseorang itu sakit, diperintahkan berobat. Tidak bisa hanya pasrah tanpa berobat. Tidak bisa kemudian ridho tanpa berobat. Tidak bisa tawakal tanpa berobat. Karena keimanan itu diukur dengan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal Allah." Jika kalian telah berazam, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tapi kita juga disuruh untuk berbuat. Sebagaimana Rasul pernah menasihati seseorang yang tidak menambatkan kudanya dan membiarkannya begitu saja, maka Rasul mengatakan, ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tawakal itu harus satu paket dengan amalan, satu paket dengan usaha. Begitu juga dengan penyakit. Kita berserah diri kepada Allah, kita ridho dengan ketentuannya, karena memang dalam sebuah hadis disebutkan,
Allah menimpakan penyakit kepada siapa yang Dia kehendaki dan kemudian menghindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Maka ketika kita tertimpa penyakit, itu adalah kehendak Allah. Kita ridho, kita bersabar, kita tawakal, tapi kita berusaha agar kita sembuh karena Allah menurunkan obat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawa, fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidil haram." Berobatlah kalian, karena Allah tidak memberikan penyakit kecuali Dia menciptakan obatnya atau penyembuhnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit uzur atau penyakit tua atau penyakit pikun. Jadi satu-satunya penyakit yang tidak ada obatnya hanyalah pikun. Selain itu Allah turunkan obatnya. Hanya saja memang terkadang obat-obat yang Allah turunkan, yang Allah simpan pada alam, pada tumbuhan, pada hewan, ya, pada perut bumi dan lain sebagainya, terkadang belum ditemukan oleh manusia. Maka disinilah kita harus menggali setiap potensi yang ada di sekitar kita untuk menemukan obat-obat yang Allah telah turunkan dan Allah telah siapkan di sekitar kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga kemudian memberikan penekanan terkait dengan obat atas penyakit ini. Misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qala likulli da'in dawa'un, fa iza usiba dawa'ud da'i bara'a bi'isnillahi azza wa jalla." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi penyakit yang saat ini terjadi atau yang menimpa sebagian umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, kita harus paham bahwa penyakit ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Allah timpakan dalam rangka untuk menguji kesabaran. Allah timpakan dalam rangka menggugurkan dosa-dosa. Maka kita harus ridho, kita bersabar, tapi di satu sisi kita juga harus berobat. Dan kita harus yakin bahwa penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang dijanjikan atau yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan, Allah juga turunkan obatnya, dan siapa yang berobat dengan obat yang tepat, maka insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya. Namun di sisi yang lain, kita juga tentu harus senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengangkat wabah ini. Allah mengangkat penyakit ini dan menghilangkannya di permukaan bumi. Karena wabah ini tidak hanya memberikan efek atau berdampak pada kesehatan manusia, tapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan juga kehidupan ekonomi umat manusia di permukaan bumi ini. Setiap ada wabah, setiap ada musibah, setiap ada bala, tentu kita memohon kepada Allah agar kita terhindar darinya, dan kita memohon kepada Allah agar wabah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, dan kita mohon itu disegerakan untuk diangkat olehnya. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita semua semakin sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita tidak punya kekuatan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan wabah ini juga mengingatkan kita kepada kematian, bahwa hidup ini akan berakhir. Maka marilah kita senantiasa mengingat hari akhirat, tidak kemudian dunia ini membuat kita lupa kepada Allah dan lupa kepada hari akhirat. Inilah saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan tentang penyakit dalam perspektif syariah dan bagaimana hukum berobat menurut Islam berdasarkan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.